في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malam ini kita bahas surat Al-Qadr, surat Al-Qadr adalah menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, yaitu Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, kita tahu bahwa Al-Quran itu turun yang pertama itu dalam secara global, yaitu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ini jadi Al-Quran yang pertama itu turun secara global utuh dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Nah, itu pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Kemudian dari langit dunia diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW itu secara bertahap, berangsur-angsur mengikuti setiap ada suatu wahyu perintah atau masalah, yaitu wahyu itu diturunkan secara bertahap selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu lewat perantaraan malaikat Jibril. Kembali kepada pembahasan surat Al-Qadar ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar atau malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wan ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi malamnya kemuliaan itu dengan izin Allah mengutus para malaikat dan ruh. Ruh itu bisa menurut ulama ada yang mengatakan ruh itu dengan malaikat Jibril, ada yang ruh itu adalah kekasih Allah, baik wali Allah atau hamba-hambanya yang soleh. Itu sebagian ulama menafsirkan seperti itu, yaitu sebagian ruh ada yang menafsirkan malaikat Jibril, ada yang menafsirkan ruh kekasih Allah, yaitu untuk mengatur segala urusan, semua urusan. Sampai kapan malam Lailatul Qadar itu? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu malam kemuliaan itu sampai terbitnya fajar, yaitu terbitnya fajar shadiq ya. Kemudian asbabun nuzulnya ya, dalam kitab
tafsir Bukhari. Dalam tafsir Bukhari ini dijelaskan sebab-sebab turunnya, yaitu surat Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Mujahid bahwasanya dahulu ada seorang Yahudi yang selalu beribadah pada malam hari hingga pada pagi. Kemudian dia berjihad melawan musuh pada siang hari hingga petang. Dia melakukan hal itu selama 1000 bulan. Allah lalu menurunkan surat Al-Qadar ini yang mengandung perbuatan yang lebih baik daripada perbuatan orang itu. Ini kalau dalam tafsir Bukhari. Ini dari tafsir Bukhari itu asbab nuzulnya adalah ada seorang Yahudi. Tapi ada suatu pendapat lagi, yaitu ini suatu riwayat yang lebih sahih, yaitu riwayat yang lebih akurat, yaitu ketika baginda Rasulullah SAW berkumpul lagi nih dalam suatu majelis ya. Dalam suatu majelis kemudian ada seorang sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda kok senyum-senyum sendiri?" Bahasanya. Kenapa Anda senyum-senyum sendiri? Kita tahu kan bahwa baginda Rasulullah itu punya sahabat kadang-kadang yang unik, ada yang dari suku Badui yang selalu bertanya dan kritis, ada juga seorang sahabatnya Nabi yang dijamin masuk surga, tapi sahabat itu adalah ahli mabuk, tapi jangan ditiru mabuknya ya, jangan ditiru, yaitu namanya Nu'aim. Itu sahabatnya Nabi yang sangat lucu, maksudnya tuh punya kebiasaan buruk yaitu mabuk, tapi dia itu dijamin Rasulullah masuk surga karena selalu bisa bikin baginda Rasulullah tertawa. Sahabat Nu'aim itu. Kembali kepada bahasan yaitu surat Al-Qadar. Kemudian sahabat itu bertanya, "Kenapa ya baginda jenengan kok Anda atau jenengan kok senyum-senyum sendiri?" Baginda Rasulullah SAW menjelaskan gini, "Saya melihat dalam arti baginda Rasulullah itu mukasyafah, yaitu tabir itu terbuka. Jadi baginda menceritakan, saya melihat bahwa nabi-nabi besok ketika yaumul hisab, ya dikumpulkan di dalam yaumul hisab, itu nabi-nabi dikumpulkan beserta dengan pengikutnya. Jadi setiap nabi itu ada pengikutnya. Nabi Nuh ada pengikutnya, Nabi Ibrahim ada pengikutnya. Dari semua nabi-nabi itu di belakangnya ada pengikut. Tapi ada satu nabi yang nabi itu tidak punya pengikut. Nah, baginda Rasulullah itu tersenyum karena melihat kejanggalan aneh, ada nabi kok nggak punya pengikut. Nah, terus sahabat itu bertanya, "Siapa ya baginda kok nabi nggak punya pengikut?" Nah, kemudian nabi itu menjelaskan bahwa baginda Rasulullah menjelaskan bahwa nabi itu adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi, yaitu seorang nabiullah yang diutus untuk Bani Israel. Al-Ghazi itu berasal dari Palestina, Al-Ghazi. Kemudian itu Nabi Sam'un itu adalah selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi ketika itu raja dari
raja Israel itu yang memerintah itu selalu membuat kemungkaran, tadi selalu membuat berbuat jahat. Nanti kemudian itu diperangi Nabi Sam'un. Kemudian singkat cerita Nabi Sam'un itu setiap kali dibunuh rencana mau dibunuh tapi gagal. Kemudian ketika dibunuh itu kembali semua sehat dengan kekuatannya itu. Nah, akhirnya dicari suatu kelemahan bahwa Nabi Sam'un itu kelemahannya itu ketika ditanyakan itu kelemahannya adalah rambutnya. Nah, kemudian istrinya Nabi Sam'un itu diiming-imingi, jadi dirayu oleh raja dengan emas ya berkarung-karung dan jabatan di istana. Nah, karena istrinya Nabi Sam'un itu tamak akan harta, kemudian dia menceritakan kelemahannya Nabi Sam'un ketika Nabi Sam'un itu tidur diikat dengan rambutnya. Nabi Sam'un itu diikat. Kemudian ditangkap, kemudian dicongkel matanya. Nah, singkat cerita Nabi Sam'un ketika dianiaya itu kemudian meminta kepada Allah agar dikembalikan kekuatannya. Maka Allah mengembalikan kekuatannya. Kemudian Nabi Sam'un membinasakan raja itu sekaligus menghancurkan istananya. Begitu juga istrinya kemudian terkubur dalam rubuhnya istana Raja Yahudi itu. Kemudian Nabi Sam'un kemudian berjanji, yaitu kepada Allah, berjanji sekaligus wujud syukurnya kepada Allah itu beribadah selama 1000 bulan, yaitu setelah menghancurkan istananya Raja Israel itu ibadahnya dengan khusyuk dan sungguh-sungguh selama 1000 bulan. Kemudian sahabat Rasulullah itu bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami bisa beribadah seperti Nabi Sam'un?" Nah, ketika ditanya seperti itu, baginda Rasulullah dalam suatu kebimbangan, maka Allah utus malaikat Jibril, yaitu membawa wahyu ini, surat Al-Qadar ini, yaitu kemudian turunlah ini. Karena malam Lailatul Qadar itu kita diberi keistimewaan umatnya Nabi Muhammad itu dengan malam Lailatul Qadar. Dijelaskan dalam sini, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu itu untuk menandingnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu malam itu lebih baik daripada ibadahnya yang dilakukan oleh Nabi Sam'un. Seperti itu dalam penjelasan yang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini cukup satu surat pembahasan malam ini, ya. Sebelumnya untuk kajian bulan ini kita cukupkan dulu. Kita lanjut nanti besok setelah Lebaran atau sebelum kalau udah bulan Syawal. Kemudian tak luput juga mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya ini, sisa-sisa dari bulan Ramadan ini. Kemudian saya secara pribadi ya tak lepas dari kekhilafan dan kesalahan, karena ya sejatinya al-insanu mahlul khata', manusia tempatnya salah dan lupa. Saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya segala khilaf dan keledoran, kesalahan murni daripada diri saya sendiri. Kebenaran yang hakiki mutlak milik Allah semata.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali diberes ya. Anu